Anak-anak ini di pondok, walaupun kalian sibuk cari ilmu, walaupun kalian sibuk nuntut ilmu, jangan sampai lupa kita membiasakan setiap hari juga membaca sholawat. Ini sering kan? Sering saya sampaikan, sering saya ulang-ulang. Karena memang sholawat itu amaliyah yang luar biasa untuk kita di akhir zaman ini. Bahkan saya dengar dari guru-guru saya, ketika saya masih mondok di Lirboyo dulu ya, kalian ini tulis ini dari guru-guru saya dulu itu orang yang ahli sholawat, ini punya beberapa keistimewaan. Salah satunya, orang yang senang baca sholawat besok kalau punya anak-anaknya akan dijadikan anak yang alim, anak yang soleh dan solehah. Walaupun di masa-masa awalnya dia agak nakal, tapi pada titik akhirnya dia akan disembuhkan dengan barokahnya sholawat. Ini ada salah satu kiai ini di Pasuruan, dia punya anak alim semua. Kalau nggak salah anaknya 7 apa 8 gini, alim semuanya. Ditanyakan tirakatnya apa, kiai nggak punya tirakat apa-apa kecuali tirakatnya memperbanyak baca sholawat. Yang kedua, istimewanya orang yang baca sholawat itu semua urusannya akan dimudahkan oleh Allah, termasuk urusan ekonomi. Makanya kalian tidak akan pernah melihat orang yang ahli sholawat dia hidupnya tidak hidupnya kekurangan, dia hidupnya kemiskinan, nggak ada. Kita belum pernah menemukan nih orang yang ahli sholawat hidupnya miskin, nggak ada. Karena memang jaminan dari orang yang baca sholawat itu akan dimudahkan urusannya, termasuk ekonomi. Kemudian salah satu dari guru saya mengatakan orang yang ahli sholawat doa-doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah. Dan memang salah satunya doa dikabulkan adalah dimulai atau diakhiri dengan sholawat. Nah, makanya guru saya mengartikan karena memang ada jaminan orang yang berdoa itu salah satu syaratnya harus membaca sholawat, maka yang ahli sholawat didahulukan oleh Allah, doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang paling asik lagi, guru saya itu pernah menyampaikan seperti ini. Akhir zaman ini saya masih ingat sekali, kalau nggak salah waktu itu masih kalau nggak salah ngaji waktu itu ya. Guru saya itu pernah mengatakan begini, ayo anak-anak ini banyak membaca sholawat. Mau sholawat apa saja, mau dalail, mau apa saja silahkan. Karena di akhir zaman mencari tipe mursyid, yang dalam kitab Ayyuhal Walad itu kan mursyid berat sekali syaratnya. Wah, kalau kita melihat akhir zaman ini cari mursyid itu luar biasa sulitnya. Ya mungkin ada, tapi sedunia dapat 2 mungkin untung-untungan lah ya. Makanya guru saya saking sulitnya cari mursyid, maka mursyid yang terbaik tiada lain adalah Rasulullah SAW di akhir zaman. Yaitu dengan apa? Dengan amaliyah sholawat. Karena kalau sholawat itu salah satu, kalau sholawat yang langsung dari Rasulullah ya, yang diajarkan Kanjeng Nabi tidak perlu guru. Jadi dia membaca kitab kemudian ada sholawat dari Kanjeng Nabi, lah itu tidak perlu guru. Makanya gurunya langsung Rasulullah SAW. Lah itu penting. Akhir zaman amaliyah yang paling penting adalah memperbanyak baca sholawat. Karena kan murid itu kan nggak akan bisa wusul ilallah kecuali dengan adanya guru. Lah mursyid di akhir zaman itu kata guru saya sulit ditemukan. Ayo coba kita lihat dalam Ayyuhal Walad itu, salah satunya dia nggak suka ini, hidupnya penuh dengan syariat. Kita kesulitan cari orang yang seperti itu, guru yang seperti itu. Lah bagaimana solusinya? Yaitu dengan wasilah guru kita langsung Rasulullah, tapi dengan wasilah sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu penting. Makanya santri ning pondok, walaupun kalian wis sulit baca ngajine wis sibuk, tapi ojo ninggalkan masalah sholawat. Dan salah satu istimewanya lagi orang yang baca sholawat itu adalah dia tidak akan meninggal kecuali dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ini bonus yang luar biasa. Jadi dia tidak akan meninggal oleh Allah karena barokahnya sholawat. Allah tidak akan mencabut nyawanya kecuali orang ini dalam keadaan husnul khatimah. Wis iling-ilingen iki wis bonus yang luar biasa. Dan di akhirat nanti, kalau kita melihat hadis-hadisnya Kanjeng Nabi, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan.
besok kelak yang paling baik, kata Kanjeng Nabi, manusia-manusia yang paling baik di hadapanku kelak di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Belum lagi inna akrabakum yauman ay yaumal kiamah, kelak besok yang paling dekat dengan aku, ya, man aksaruhum sholatan alayya, besok yang paling dekat dengan aku kelak, alayya, dengan aku besok yang paling dekat dengan Rasulullah. Jadi kalau pengen kelak di akhirat paling dekat dengan Rasulullah, man aksarukum sholatan alayya, mereka-mereka yang paling banyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Makanya ini keistimewaan orang-orang yang membaca sholawat. Makanya gak usah milih-milih sholawat apa saja, ayo diambil. Mau sholawat Ibrahimiyah, mau sholawat Nariyah, mau sholawat apa saja, sholawat ala Muhammad, itu sholawat Jibril. Anak-anak sini kan rata-rata ngamalkan sholawat Jibril. Belum lagi sholawat-sholawat yang diajarkan Kanjeng Nabi, wes luar biasa. Dan sholawat ini ibadah yang tidak pernah tertolak, ya, ibadah yang tidak pernah tertolak karena lewatnya Kanjeng Nabi. Kalau yang lainnya harus syarat ini, syarat ikhlas, ada riak sedikit nggak keterima. Tapi kalau sholawat satu-satunya ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesibuk apapun, dimanapun besok kalian berada, maka jangan sampai meninggalkan yang namanya sholawat.